Dan jangan lupakan bahwa Lancelot dari Nile, di sini stoppernya minim sekali. Nah itu, plus apalagi mereka ngebawanya Cloud. Jadi dari segi Onyx sendiri mereka harus bisa ngasih space cukup banyak ke arah Cloud ini supaya jadi ke arah item-itemnya. Dan ngebawa Angela dari segi coverisasi untuk Onyx, apakah Baloi akan mencari cara lagi untuk ngebait biar Heartguard dan mungkin resource skill yang dimiliki sama Onyx keluar terlebih dahulu. Onyx mulai terguncang. Geek Farm sedang naik-naiknya. Apakah River Sweep is real atau Onyx berhasil mendapatkan triple? MPL Final, mana tepuk tangannya? Let's go ke the land of town. Game yang ke-6 yang akan menjadi penentu. Oh tapi Keyboy? Keyboy. Flicker di depan sana. Bakal memaksa Nile dipukul ke arah belakang. Tapi nampaknya Flicker dari Keyboy kali ini tidak bisa membuat dia selamat. Karena First Blood berhasil di tangan dari para pasukan Geek Farm. Apakah terlalu agresif Profesor KB? Ya tujuannya agar Retribution digunakan dari Nile tapi tidak ada pressure atau invasi jungle. Untuk sekarang Kairi lah yang akan menguasai di sana. Dan Nile mau gak mau harus under level dalam Retribution yang lagi cooldown juga. Oke, dominasi yang sangat penuh karena mereka memiliki Keyboy. Memang Keyboy adalah sebuah bulan-bulanan warga yang diciptakan Onyx untuk Geek Farm. Sekalipun dimakan berkali-kali itu tidak akan membuat Onyx berhenti dari segi snowballnya. Ini Geek Farm bener-bener ngejawab semua agresivitas yang dibawakan sama Onyx loh Profesor KB. Iya apalagi jatuhnya early pressure dari Keyboy masih berlanjut. Karena kalaupun dia tumbang berkali-kali, poin gold yang didapatkan oleh Geek Farm makin lebih sedikit. Iya sih, tapi masalahnya nanti nggak akan ada yang bisa mengcover kecuali Heartguard yang dimiliki oleh seorang Sun. Oh my god, itu dia. Bulan-bulanan warga tapi di arah top lane. Karena mereka terlalu terdistraksi dengan pergerakan dari Keyboy. Bahkan Baloi lupa harus melakukan mobilitas yang tinggi di arah top dan juga di arah midnya. Dan bahkan kali ini membuat Luke terpunish di tangan dari Boots. Yang kita tahu dengan adanya physical defense breaker dari seorang Boots. Tapi Flicker. Oh my god. Flicker. Pergerakan outplay apa itu Profesor sebagai guru dari Suns? Itu udah pasti kalkulasi damage dan juga jangan lupakan ada Impure Rage. Bonus damage-nya bakal membuat Aboy ditumbangkan di area mid lane. Turtle pun didapatkan, Nile masih mendapatkan pressure-nya dan di level yang ketiga kali ini. Nile belum punya Phantom Execution. Bertambah satu pasukan. Lagi-lagi English Caster versus Indonesia dan bahkan Keyboy. Slam dunk-nya berhasil kali ini, berhasil mendapatkan Aboy. Ternyata Aboy yang akan diincar. Meskipun Keyboy harus tumbang untuk kedua kali tapi lihat gak akan berhenti Keyboy ini. Tidak akan terhenti, Heartguard bahkan di sana. Lihat kombinasi duo maut. Keyboy dan Suns benar-benar mendominasi dan bahkan tertinggal 3 level. Nile makin jauh untuk bertahan, masih ada Flicker ke depan sana dan ternyata si King Eagle berhasil menutup pergerakan dari sosok Keyboy. Out of nowhere, Kairi masih terlalu kuat. Tapi distraksi di arah jungle dengan 5 menit awal ini akan merubah gameplay Geek Farm yang harusnya mereka bisa mendominasi tapi mereka benar-benar bertekuk di arah jungle-nya. Dua level yang berbeda dipegang oleh Kairi. Sehingga memang distraction dari Keyboy dan agresivitas di mana dia invasi ke area jungle berkali-kali. Jadi ngebuat Geek Farm kesulitan Profesor KB. Dan gak cuma Kairi, lihat Luke versus Boots. Ada 2 level juga yang berbeda di sana. Hanya karena satu rotasi dari Luke. Iya. Dan platingan dari Boots-nya banyak banget. Aboy mau gak mau dipaksa untuk flexus tapi di arah bottom lane. Dan bahkan di arah bottom lane udah punya sosok dari Demon Hunter Sword. Membuat Pawlowski harus berhati-hati. Pergerakan dari seorang Marky di early game seperti ini memang belum terlalu sakit. Tapi mungkin para pasukan dari Onyx, mereka mau memaksa di arah gold mereka biar tidak terlalu mendominasi. Wah, tapi bakal diganggu terus-menerus sama Suns di area bawah. Marky nggak nyaman sekali dengan posisi dari Suns yang terus melakukan distraction ke area bawah supaya ceweknya bisa dapetin space untuk masuk. Oke, tapi lihat di arah bottom lane. Bukan hanya space untuk masuk, tapi lihat Keyboy. Marky bahkan harus menggunakan flickernya dan bahkan Keyboy tidak bisa ditumbangkan dengan sangat cepat. Rumputnya gagal didapatkan. Di depan muka juga udah ada Nile. Hampir saja Keyboy berhasil mendapatkan Marky, tapi dibalik itu semua Keyboy akan termakan 4 kali secara berturut-turut. Udah ada Flash of Tradition, tapi di sana ada Aboy yang harus menggunakan sosok dari Black Shoes dan cewek blessing duetnya benar-benar
for nothing. Hanya menakut-nakuti aja biar Aboy tidak terlalu melakukan kontes ke area turtle ya yang diamankan oleh Onyx. Tapi Baloi Irelands hanya terbang di arah atas saja. Gak akan terlalu mau overcommit menabrak ke arah Kairi. Tapi slow effect dari Aboy ya Profesor KB. Itu yang jadi problem untuk Keyboy. Karena Keyboy jadi gak dapet pasifnya tadi. Iya, atau jangan-jangan Keyboy perlu banget untuk mengamankan rapid boots-nya agar dia tidak terkena dari efek slow. Ya. Dan masih bisa berlari-lari karena dia nggak bawa sprint di sini posisinya. Oke, tapi lihat combat ritual yang benar-benar menjebalkan. Tapi lihat sepanjang qualifier untuk M5 sudah 4 kali terhitung untuk babak final playoff dengan skor 4-3. MPL MY, MPL Kamboja, dan Myanmar. Qualifier dan MCC, Profesor. Betul sekali, itu dia. Ada banyaknya skor 4-3 tapi... Luke, one last hit. Masih selamat dengan flicker tapi di depan sana Keyboy masih mau lebih. Masih ada quick guard dan teroutplay. Satu buat point kill didapatkan tapi Push memaksa Nail untuk maju lebih dalam lagi. Tapi dengan respon yang sangat cepat Hardcat melindungi pergerakan Push dari top lane. Nail kalau masuk lebih dalam sedikit aja dia akan diikat kakinya. Lihat distraksi dengan Sans, dengan Hilda dari Keyboy. Mereka benar-benar sampai kelupaan kalau mereka harus punya tekanan terhadap gold lane-nya Momocan. Iya, bebas. Aku bisa bilang distraction dari Keyboy meskipun terlihat dia tumbang sampai 5 kali. Tapi lihat level yang dimiliki sama pemain-pemain dari Geek Farm. Onyx mereka unggul dari segi network, mereka unggul dari segi level, dan bahkan dari cewek. Ini benar-benar free banget seperti yang Ranger Mas bilang. Ya, tapi masalah utamanya Cimomo, Ranger Mas ingat ini Geek Farm. Semakin lama game berjalan, mereka bakal semakin pegang kendali. Dan Baloyski? Oke, Baloyski menangkap ada Keyboy di sana tapi Keyboy terlalu dalam tidak boleh ditumbangin sekali lagi tanpa adanya impact pertukaran. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx mereka akan coba mempertahankan dari segi retribution Nile dan di sana Kairi menahan retributionnya karena dia membutuhkan yang lebih cuan yaitu turtle-nya. Dan ingat comeback terjadi di game sebelum ini. Jadi ini bukan pertama kalinya untuk Geek Farm berada di dalam under kondisi. Iya, bukan jadi suatu masalah sebenarnya untuk Geek Farm. Dan Baloi hanya membuka map aja, membuka vision dengan satu buah Sizzling Eagle. Tapi kontes sepertinya akan dilakukan oleh Geek Farm. Oke, melihat adanya sosok dari Retribution Kairi. Perfect Turtle, benar-benar perkasa. Blazing Duet from Cewek. Hampir saja mendapatkan satu point kill, tapi Cewek, oh my god. Almost, it's not never enough. Nile gak boleh masuk lebih dalam lagi dan bahkan Nile udah gak ada jalan pulang. Ter-take down, termakan oleh Sans. Baloyski gak bisa menjemput begitu sebenarnya si King Eagle hanya membawa seorang Push ke dalam permainan Geek Farm. Ke dalam backline mereka yang akhirnya mereka kehilangan 2 point kill. Ya ingat, kedisiplinan akan jadi kunci untuk Onyx kali ini Profesor. Yeah. Dan bahkan dari Geek Farm sendiri mereka udah maksain sebenarnya untuk ngedrive game ini terlalu lama. Oh, lihat tahun yang terjadi. Aboy sekalipun tidak bisa memberikan sosok dan Luka dimakan berkali-kali. Dimakan dan tidak ada kesempatan untuk mereka bernafas. Bahkan 4.000 gold di 7 menit. Wow. Ya, ini membuat Kari dari Marky sulit untuk mencari space-nya. Karena sekali aja dia nggak hadir dalam team fight, Geek Farm bakal di-invite abis-abisan. Dan Hilda dari Keyboy. Inilah pemisah team fight dari Geek Farm sehingga covernya agak sedikit terpisahkan. 2 level perbedaan gap dari Nile dan juga Kairi. Ini yang membuat bagaimana kesenjangan damage retribution agak sedikit berbeda. Walaupun Kairi hanya mendapatkan 1 poin assist, tapi lihat pressure yang diberikan. Onyx benar-benar bermain dari semua lini. Dan 2 lane yang didorong, ini selalu ada cewek. Dan siapapun yang nyebrang ke area rumput tetangga yang terlihat lebih hijau, ini cukup menakutkan untuk Geek Farm. Oh, lihat. Luka. Soalnya pick off terjadi. Cewek menahan. Dengan adanya Battle Mirror Amos menyelamatkan dirinya plus Hardcat. Cewek kali ini akan lebih perkasa. Dia benar-benar mengamuk. Dia memancing Marky di depan sana. Bahkan Aboy dipaksa untuk Black Shoes. Para pasukan dari Onyx benar-benar mereka tidak mengendalikan sedikit pun permainan mereka Momochan. Mungkin kalau kita melihat Onyx mereka datang dengan strategi kitingnya ya, dengan ngebawa cewek sebagai cloud. Tapi Geek Farm juga melakukan hal yang sama cewek, Blazing Duet. Lihat Blazing Duet yang terlalu sakit untuk bisa diterima Baloyski. Karena Demon Hunter Sword plus corrosionnya ini. Gak bisa mereka bendung Profesor. Ya, ini attack speednya udah sangat brutal dari cewek. Sehingga ini akan membuat bagaimana lifesteal yang ia dapatkan juga bakal makin lebih banyak. Onyx dengan keunggulan 5.000 gold lead di 9 menit kita berjalan akan menuju ke arah Lord. Dengan power defense dari Geek Farm, mereka masih bisa sebenarnya untuk menahan Lord ini. Tapi ingat, jangan terlalu terbawa suasana dari Onyx. Karena itu yang mereka inginkan.
Kalau Kiboy di all in sama Geek Farm, Onyx akan membackup dengan cepat. Dan tidak bisa sebegitu instannya karena Kiboy, karena ada fleeting time juga. Heartguard dari Suns akan menjadi penyelamat bagi Kiboy. Masalahnya ini kayaknya garda depan dari Onyx ini harus yang ditumbangkin sih Profesor. Iya. Buat aku, Kiboy terlalu mengganggu. Dan bahkan siapapun pemain dari Geek Farm yang mencoba untuk melakukan dive, itu benar-benar dihalau habis-habisan. Dan jangan lupa, lihat Kiboy bawa apa? Dire Hit. Wah. Dia tahu persis permainan front to back yang diinginkan oleh cewek. Iya. Karena sekali aja Balewski tumbang, Luke tumbang, atau even itu Nile, Onyx bisa menabrak dengan 5 powerman mereka. Geek Farm harus bawain one for all for one ya untuk numbangin Kiboy sih. Ya, Setidaknya tapi- benar-benar nahan Onyx terlebih dahulu. Tapi masalahnya Momo-chan ini udah terlalu jauh. Kita memang di game sebelum ini memiliki kondisi seperti itu. Tapi dengan adanya pergerakan yang terlalu masif di arah backline Geek Farm. Dan mereka benar-benar harus menyelesaikan Lordnya. Sampai 3 Lord mereka nggak bisa tembus. Mungkin Geek Farm punya jawaban. Ingat, Momo-chan. masih ada Aboy, masih bisa untuk melakukan clear cepat dan mungkin kalau dari Ranger Mas bilang, ini udah terlalu jauh, udah terlalu unggul dari Onyx, berarti Geek Farm mereka harus main sabar. Betul, Mereka setuju. harus main Kating, mereka nggak boleh termakan dengan cewek yang bisa mainin BMI-nya sehingga memaksa Geek Farm untuk paksa team fight. Jadi Geek Farm harus bisa nge-counter setup itu hal tersebut. Aku merasa malah Onyx sangat perlu memaksa keluar Geek Farm. Jangan team fight di high ground karena Lilia adalah jawaban seperti yang si Momo bilang tadi. Tapi lagi-lagi, Geek Farm kayaknya nggak mau terpicu akan pemaksaan team fight di luar area dari high ground. Ya mereka cukup main sabar aja sih sebenarnya dari Geek Farm. Jangan ngebiarin Onyx ini yang kita mungkin lihat di game yang sebelumnya gampang ke drag untuk menuju ke arah late game. Jadi tempo permainan dari Onyx ini harus disamakan dengan tempo permainan sabar dari Geek Farm. Atau jangan-jangan Onyx akan mencari poin-poin split push. Ketika Lordnya hanya ditarik ulur oleh Kairi. Iya, Buset. karena Wih, malah sakitnya. potensi split pushnya nggak datangnya dari Onyx ya. Iya, potensi split pushnya ada gara-gara BMI dari Iya. Cloud. Dan cewek attack speednya udah tinggi banget. Dia punya satu item yang mahal harganya dengan attack speed yang begitu luar biasa. Bahkan gak cuma dari cewek sih Prof, aku bisa bilang. Bahkan ada Suns yang kita tahu dengan global presence-nya ini bisa Dan cewek attack speednya udah tinggi banget. Dia punya satu item yang mahal harganya. Farm, jangan sampai ada yang keluar. Jangan sampai ada yang menginjak. Sebuah jebakan dari landak, itu yang mengerikan. Itu Gitu dia. sih. Trapping yang dilakukan para pasukan dari Onyx dengan 9.000 gold kali ini. Benar-benar membuat sosok Aboy bahkan memberikan stiker. Apakah ini it's Onyx time, Profesor? Atau jangan-jangan it's comeback time dari Geek Farm. Dengan 2 Lord sisa yang harus diperhatikan. 15 menit game dari Geek Farm akan sangat mengerikan. Karena Onyx tidak bisa membawa game ini ke arah late game kecuali mereka melakukan split push. Flash of Diosis di tangan Baloyski dan Boots udah jadi juga tadi. Inilah. Kalau misalnya Boots sudah jadi dia berat Momo-chan. Tapi satu hal Momo-chan. Karena tidak ada high ground yang bisa menggapai ke arah Marky. Iya. Late game akan menjadi bahaya. Nah itu, dan itu terjadi ketika di game yang sebelumnya Marky terlalu free di area belakang. Jadi space create dari Geek Farm ini cukup ketika Marky memang tidak sampai ke pick up oleh Kiboy ataupun dari seorang cewek. Ya, dan masih belum ada dominance ice untuk mengurangi attack speed dari Marky. Sampai saat ini Marky masih bisa bermain dengan front to back. Win of Nature di tangan cewek, Profesor KB. Karena kita tahu sendiri, berarti cewek yang bakal dive in. Pertanyaannya, Aboy akan terpicu atau enggak dengan Black Shoes-nya? Oke, Marky cuma ngetes saja sebenarnya. Meskipun memang pasifnya belum connect tadi ke arah Kairi, tapi Lord sudah mulai berjalan dan Onyx dengan 12.000 gold. Keunggulan apakah mereka akan dikembalikan lagi? Oke, mencoba untuk menabrak dengan sangat cepat Marky. Menyelesaikan dan bahkan Kairi. Hampir termakan. Luke memfollowing up tapi Santis gak bisa blasting to it from cewek. Memberikan damage yang sangat besar untuk para pasukan dari Geek Farm mereka. Trappingnya berhasil mendapatkan satu mangsa dari Geek Farm. Baloy? Oke, Baloy tidak boleh termakan, Flick harus dikeluarkan. Press forward-nya for nothing Kairi. Fokus ke arah base turret yang dimiliki tapi Kiboy mencoba melakukan diving nail, dipukul mundur ke arah belakang dan Bot membuat Marky mundur. Dia tidak bisa dibendung, tapi cewek tidak ada minion kali ini, jadi tidak bisa melakukan stacking terhadap Art of Thievery-nya. Ya 14 menit game yang berjalan, Onyx masih bisa untuk unggul. Setidaknya ketika mereka mau coba untuk dapetin objektif sudah, tapi cewek. Oh my god, surprise! Happy birthday ternyata trappingnya berhasil. Dua hilang. Para pasukan
pasukan dari Onyx, mereka memaksa team fight di arah mid lane. Menuju ke arah base turret yang dimiliki dari para pasukan K-Fam. Mereka nggak punya retribution, mereka nggak punya Baloyski. Tersisa Aboy, apakah ini akhir dari Cinderella Story? Karena lihat dari bottom lane, mereka mencoba untuk mendorong ke arah base turret. Boots melakukan zoning out, Luka menjadi pilihan utama. Kiboy mencoba untuk memberikan sedikit pentungan, tapi tidak ada yang terjadi. Minion bakal coba dikelarkan dengan sangat cepat. Dan ternyata Cinderella Story masih berlangsung. Wah, masih ada kesempatan tapi Kating yang tadi sempat kita bahas ya Profesor KB. Memang terlihat efektif ketika cewek benar-benar bisa memaksimalkan BMI-nya. Lagi dan lagi ya. Lagi. Bait pure dari Onyx adalah di cewek. Tapi lagi dan lagi Geek Farm dengan Aboy sebagai Lilia yang sekarang clear wave minion begitu cepat. Membungkam Onyx kembali dengan keunggulan yang mereka dapatkan 14.000 gold leading. Tiba-tiba kayak jadi percuma. 14.000 loh. Wow. Bayangkan. Kita melihat instant replay dengan Heartguard yang begitu banyak shield absorbnya dan Blessing duet counterplay serta cepatnya Kiboy yang hadir dengan power of wilderness hanya karena satu kali gerakan yang di counter dengan cepat. Onyx pun sekarang masih dalam lead yang begitu jauh, namun Geek Farm tidak mudah untuk ditumbangkan. Hari makin malam, match makin panas. MPL Final, minta tepuk tangannya. Oh, ini dia pertanda tepuk tangan. Apakah Onyx mendapatkan Lord kali ini mampu menyelesaikan tugasnya, Momochan? Lord yang ketiga di menit ke-16, potensi yang besar untuk sang Raja Langit menutup game ini. Tapi ingat Geek Farm, mereka punya kesempatan juga untuk setidaknya bermain lebih sabar. Marki jangan sampai ke pressure. Dan ingat, lihat, Baloy ini bisa jadi senjata yang mematikan kalau memang Onyx nggak memperhatikan positioning dari pemain-pemain ini, terutama cewek. Oh, Aboy benar-benar penyelamat hari dari Geek Farm sih. Lihat. Setiap ada push terjadi, dia selalu melakukan staking. Dan itu dia time bomb yang dimiliki oleh Aboy. Tapi cewek tidak mau tinggal diam. Nail menjadi pilihan utama. Tidak ada Battle Mirror Image mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mereka gagal menembus. Mencoba untuk menuju ke arah suara Baloyski. Cuma begitu saja. Look masih ada lagi satu. Ada blessing duet from cewek. Winominator di depan mata. Mereka melakukan wipe out. Ini bencana. Sang Raja Langit berhasil mematahkan Cinderella Story dan kembali mengukir sejarah back to back triple champion MPL Indonesia Israel. Title The Kingslayer tidak mampu untuk meruntuhkan The King. Tapi kali ini malah sang Raja Langit yang membuktikan kualitas mereka dengan back-to-back champion. Tak terkalahkan. Itulah kata yang cocok untuk sang Raja Galaksi. 3 musim sudah berlalu, namun mereka masih belum bisa dikalahkan karena terlalu perkasa. Please welcome our triple champions Team Onyx. Raja Galaksi Season 2